Akhirnya Tian dan Hana ketahuan sudah menikah di bawah tangan oleh kedua orang tuanya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kekhawatiran dan kepanikan dari Tian dan Hana karena memang sekarang mereka sadar kalau pernikahan mereka akan sulit sekali untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua. Ya, walaupun sekarang mereka berdua ini sudah sama-sama saling mencintai, kemudian mereka juga sudah menikah, tapi tetap aja kedua orang tua mereka kan nggak tahu ya guys ya tentang pernikahan ini. Dan yang tahu itu semua hanyalah Alvin. Dan sekarang Alvin pun juga bersikeras meminta kepada Tian untuk sesegera mungkin menceraikan dan menalak Hana. Karena memang dia nggak mau apa yang terjadi pada dia juga terjadi pada Hana. Dimana dia hanya dipermainkan sama Kinan dan ditinggalkan oleh Kinan di saat dia sayang-sayangnya dan berusaha untuk bersama teruslah dengan Kinan. Tapi Kinan yang merupakan anak dari Pak Yuda malah meninggalkan Alvin begitu saja di kampung, di desa, dan membuat pada akhirnya Alvin pun merasa dikhianati sekali sama Kinan. Itulah yang ditakutkan oleh Alvin terjadi juga kepada adiknya Hana. Dia takut kalau Tian ini hanya bisa menyakiti hatinya Hana saja. Tapi di sini bisa dipastikan ya guys ya kalau Tian tidak akan pernah bisa menyakiti Hana. Karena apa? Ya karena cinta Tian kepada Hana itu sangat amat luar biasa. Bahkan dia memegang tangannya Hana, bertemu dengan Hana, dan menghabiskan waktu berduaan sama Hana. Dia berjanji agar dia bisa membantu Hana untuk menjelaskan semuanya kepada Pak Hardi Utama. Kemudian dia juga berusaha gimana caranya untuk menyelesaikan sebenarnya kesalahpahaman di antara kedua keluarga ini. Namun Hana tampak sangat amat pesimis banget nih guys ya, karena memang dia sudah tahu gitu apa yang terjadi pada keluarga dia dan keluarga Pak Yuda itu tuh akan sangat amat sulit lah untuk bisa mendapatkan jalan keluar agar mereka bisa berbaikan. Walaupun sebenarnya kan di masa lalu itu Pak Hardi dan Pak Yuda ini tuh adalah bestie banget ya guys ya, bener-bener sahabat dekat gitu. Tapi sekarang inilah yang terjadi cuma gara-gara cinta. Semuanya jadi kacau balau. Gak ada yang benar sebenarnya. Keluarga Pak Hardi egois, keluarganya Yuda juga egois. Jadi sama aja. Yang jadi korban itu lagi-lagi hanya Tian dan Hana. Karena apa nih? Kalian lihat aja. Karena mereka saling membenci, cinta Hana dan Tian yang benar-benar tulus. Bisa dikatakan cinta mereka itu adalah cinta yang sempurna sebenarnya. Kalau restu dari orang tua itu tuh udah didapatkan. Mereka sama-sama cantik, ganteng, kemudian mereka juga secara materi, secara ekonomi juga stabil. Kemudian ditambah lagi dengan sebentar lagi Hana juga akan dinyatakan hamil. Jadi sebenarnya bisa dibilang keluarga kecil ini adalah keluarga yang sempurna gitu. Apalagi sebentar lagi semakin sempurna keluarga dari Tian karena Hana bakalan hamil dan bakalan melahirkan anak. Dan kita lihat saja nih apa yang terjadi setelah ini. Karena sekarang Tian benar-benar sampai kepikiran untuk kabur bawa Hana dari Indonesia. Dia ingin pergi ke luar negeri hanya untuk bahagia bersama Hana. Dia mengatakan kalau permasalahan ini itu adalah permasalahan dari orang tua mereka, bukan permasalahan mereka. Jadi sekarang gak ada yang bisa menuntut mereka untuk saling membenci. Apalagi berpisah hanya karena ego keluarga gitu. Itulah yang dikatakan oleh Tian kepada Hana. Jadi Tian ini maunya Hana itu tuh mau berjuang juga sama dia. Mau berjuang untuk bisa mendapatkan restu tentu. Kemudian mau berjuang untuk bisa mempertahankan rumah tangga ini. Apalagi si Hana salah juga sih, dia sudah terlanjur berjanji kepada Pak
Hardi untuk tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga atau keturunan dari Pak Yuda. Sedangkan sekarang dia adalah istri dari Tian yang merupakan anak kandung dari Yuda. Jadinya ya cukup bisa dibilang cukup pusing juga sebenarnya ya guys ya. Jadi Tian dan jadi Hana di sini. Apalagi mereka ini udah sama-sama saling mencintai satu sama lain. Nah, ini juga nih yang bikin kocak ya guys ya. Karena di episode kali ini ternyata Tian mengatakan kepada papanya kalau sebenarnya dia tuh udah menikah. Nah, karena memang kan dia tinggalnya di Aussie ya guys ya bersama sang ibu kandung. Jadi dia berpikir ya mungkin ya karena kedekatan di antara Pak Yuda dengan Tian ini kan gak sedekat Tian dengan mama kandungnya yang memang tinggal di Aussie. Jadinya ya Pak Yuda ya happy aja nih mendengar ternyata kalau Tian ini sudah menikah dan dia kepo sekali. Kira-kira siapa nih sebenarnya istri dari sang anak? Dia meminta Tian untuk membawa istrinya itu untuk ke rumah karena ya dia merasa sangat amat bahagia gitu. Tian ternyata sudah mendapatkan tambatan hati dan Pak Yuda pun berdoa agar pernikahan itu akan langgeng. Dan di sini ya Tante Ratih juga mempertanyakan kira-kira istri dari Tian ini orang bule atau orang Indonesia, siapa namanya? Langsung ditanyain kayak gitu ya membuat langsung Tian ini tuh kaget banget juga ya guys ya. Mau ngejelasin kayak gimana gitu si Tiannya. Tentu dia nggak akan semudah itu untuk jujur ya kepada papa dan mama tirinya ini karena ya kalau dia jujur tentu itu akan kembali menjadi permasalahan nih di Pak Yuda dan Pak Hardi. Apalagi ketika Pak Yuda tahu kalau ternyata istri dari anaknya adalah anak dari musuh bebuyutan dia. Karena sekarang ini si Kinan aja nih masih belum balik nih guys ke rumahnya Pak Yuda, karena Pak Yuda berpikir kalau si Kinan ini masih bersama dengan Alvin. Tapi Alvin ini kan juga kesel ya guys ya, karena Kinan lebih memilih untuk meninggalkan dia dan ternyata nggak pulang ke rumah juga. Jadinya si Alvin ini bertanya-tanya emang kemana nih si Kinan ini. Dan sebenarnya di hati kecilnya Alvin dia sangat amat mencintai Kinan juga, masih cinta banget sama Kinan. Cuma ya kemarahan dia kepada Kinan itu kenapa Kinan nggak cerita apapun sebelum dia pergi dan kabur dari Alvin. Nah itulah yang membuat Alvin jadinya berpikir ya kalau keluarga Yuda itu sama aja, sama-sama cuma bisanya yang ngejahatin keluarga Pak Hardi utama. Dan sekarang ya itulah yang ditakutkan oleh si Alvin ini. Padahal dia mau-mau aja nih menikahi Tian dan Hana karena dia tahu kalau Tian dan Hana itu saling mencintai juga dan sudah pacaran lama. Tapi sekarang ya itu permasalahannya. Tian pun jadi kebingungan kan. Dia tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Kemudian dia juga kebingungan gimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan keluarga mereka sangat amat pelik seperti ini membuat dia pusing. Dan pada akhirnya dia kepikiran untuk membawa Hana kabur aja deh ke luar negeri dan fokus kepada pernikahan mereka. Karena walau bagaimanapun sekarang pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang sangat amat dinanti-nanti juga oleh Tian dan Hana. Ya kalau bisa mereka bahagialah dengan jalan yang mereka pilih. Walaupun mereka sudah sangat amat malu ya menikah di bawah tangan dan tidak dinikahi secara langsung oleh Pak Hardi. Tapi di sini ya tetap aja pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral, pernikahan yang sah. Dan sekarang ya harusnya Tian dan Hana itu bisa bersatu, bisa bersama satu ranjang. Dan ya Mimin sih yakin nanti pada akhirnya mereka ketika mereka kabur bakalan ketahuan juga. Dan pada akhirnya ya terjadilah perceraian di antara Tian dan Hana yang menyebabkan mereka harus dijodohkan oleh orang tua masing-masing dengan ya Hana dengan laki-laki lain yaitu Nathan. Kalian ngeliat kan di episode kemarin Nathan itu seperti apa. Kemudian
Tian akan dinikahkan dengan seorang wanita lain juga. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi merasa sangat amat sedih banget pastinya nanti. Karena Tian dan Hana tidak bisa bersatu dan Tian pun tidak bisa mencintai istrinya yang dijodohkan itu seperti dia sangat tulus mencintai Hana, begitupun dengan Hana tidak bisa mencintai Nathan seperti dia mencintai Tian. Jujur ini adalah hal yang sangat amat menyedihkan sekali ya guys ya, ketika dua insan nih bersatu kemudian mereka menikah karena memang itulah yang mereka harapkan, namun ternyata mereka harus dihadapkan dengan keluarga yang ternyata tidak akur dari dulu. Bisa dibilang adalah musuh bebuyutan dari dulu. Alhasil cinta mereka jadi korban dan mereka tentunya tidak akan pernah bisa bahagia. Nanti ketika anak dari Hana pun lahir dengan Tian, ya nanti Hana cuma bilangnya itu adalah anaknya Nathan, padahal sebenarnya itu adalah anaknya Tian. Karena mereka dulu pernah berhubungan di desa terpencil waktu itu. Udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.